Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang smart building dalam transformasi digital. Di sini terdapat anggota kelompok yang pertama, Giska, yang kedua Yasinta, yang ketiga saya sendiri, Nalvita, dan yang terakhir Nisrina. Di sini terdapat topik dari presentasinya. Yang pertama, apa itu smart building? Yang kedua, layanan digital pada smart building. Yang ketiga, smart building pada bangunan rumah sakit. Dan yang terakhir, keuntungan penerapan smart building di era digital. Masuk ke topik yang pertama, apa itu smart building? Pengertian smart building adalah bangunan yang memanfaatkan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk menciptakan lingkungan yang lebih efisien, nyaman, dan berkelanjutan bagi penghuninya. Melalui pengumpulan dan analisis data serta menggunakan perangkat cerdas dan sistem otomatisasi, smart building dapat meningkatkan pengelolaan dan operasional bangunan dengan cara yang lebih cerdas dan efisien. Jadi smart building ini disebut juga dengan bangunan pintar. Smart building juga memiliki potensi untuk mendukung tujuan keberlanjutan dengan mengurangi jejak karbon dan meminimalkan dampak lingkungan. Di sini terdapat beberapa komponen smart building, yaitu sistem pemantauan dan kontrol, sistem energi cerdas, IoT, keamanan dan akses pintar, analisis data, kenyamanan penghuni, dan manajemen pemeliharaan. Apa saja layanan digital yang ditawarkan oleh smart building? Mari kita bahas bersama. Yang pertama merupakan bagian dari Internet of Things, yaitu HVAC, sensor yang dapat mengukur parameter suhu, cahaya, kelembaban, dan kualitas udara sehingga sistem HVAC dapat bekerja secara otomatis atau dikontrol dari smartphone. Yang kedua ada Smart Door Lock, sistem penguncian otomatis menggunakan fingerprint, PIN, dan juga Face ID serta dapat dikontrol langsung dari ponsel pengguna. Yang ketiga ada security camera atau CCTV, kamera pengawas yang dapat diakses melalui ponsel secara real time. Yang keempat ada lampu pintar yang dapat diakses dari jarak jauh serta dapat mengatur tingkat kecerahan dan juga jenis warna lampu. Yang kelima adalah Google Assistant. Dengan menghubungkannya ke alat elektronik pintar di rumah seperti smart TV, kulkas pintar, smart speaker, dan lain-lain, dapat memudahkan penghuni bangunan dalam mengontrol alat elektronik tersebut. Yang keenam ada robot nurse atau robot perawat, pertama kali diterapkan di negara Jepang untuk membantu mengelola perawatan dan dukungan kepada pasien serta melakukan operasi yang dilakukan melalui instruksi dokter yang bertugas. Sementara itu, layanan digital pada smart building yang merupakan bagian dari machine learning adalah sensor pelacakan ruang, di mana data yang dihasilkan dari sensor ini dianalisis oleh machine learning untuk menentukan apakah ada energi yang dibutuhkan pada ruangan yang ada pada suatu bangunan tersebut. Yang kedua ada fingerprint dan face recognition. Sistem ini biasanya digunakan untuk absensi karyawan atau akses memasuki ruangan di gedung-gedung dengan keamanan tinggi. Ketiga ada personalized healthcare. Sistem ini bekerja dengan mengumpulkan data pasien melalui sensor untuk mendiagnosa penyakit pasien, melakukan patient self-management, serta mendeteksi progres suatu penyakit. Adapun implementasi smart building pada St. Martin Hospital dan rumah sakit lainnya adalah pada pelayanan frontliner, kini pasien bisa berkomunikasi dengan staf di mana dan kapan saja. Proses administrasi lebih mudah dan waktu tunggu berkurang. Lalu ada EHR, kini rekam medis disimpan dalam bentuk digital. Selanjutnya ada telemedicine yang memberikan layanan konsultasi jarak jauh seperti Halodoc. Adanya penggunaan robot untuk melayani pasien dan membantu pengobatan. Monitoring pasien dengan sensor medis bisa membantu deteksi dini pada pasien sehingga bisa ditindak lebih cepat. Tag RFID pun bisa memberikan informasi mengenai lokasi pasien. Pengontrol ruangan pasien bisa mendeteksi apabila terdapat kontaminan dan mencegah penyebaran penyakit. Kondisi ruang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga bisa identifikasi penggunaan energi sehingga biaya operasional bisa lebih rendah. Lalu ada peta interaktif untuk membantu pasien menemukan jalan ke ruangan yang mereka butuhkan. Teknologi keamanan dan identifikasi biometrik digunakan pada ruangan yang membutuhkan izin. Pengelola stok dan pemeliharaan alat memberi peringatan stok obat dan jika ada masalah pada alat medis. Lalu ada teknologi yang mengelola limbah medis agar sesuai dengan regulasi dan mencegah penyebaran penyakit. Lalu ada emergency system yang bisa mendeteksi bencana sehingga memudahkan prosedur evakuasi pasien. Baik, topik selanjutnya ada keuntungan atau benefit yang didapatkan dari penerapan smart building di era digital. Yang pertama, penghematan atau efisiensi energi. Yang kedua, peningkatan kenyamanan. Dengan kontrol otomatis lingkungan seperti suhu dan pencahayaan, penghuni gedung dapat merasa lebih nyaman karena kondisi lingkungan yang disesuaikan dengan preferensi individu membantu menciptakan pengalaman yang lebih baik. Yang ketiga, keamanan yang meningkat. Dengan teknologi keamanan seperti pengenalan wajah, pengawasan video, cerdas, dan akses terbatas meningkatkan tingkat keamanan gedung. 4. Pemeliharaan lebih mudah dan terencana. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Yang keenam, pengurangan biaya operasional karena dengan mengoptimalkan penggunaan energi, biaya operasional bisa menurun. Yang ketujuh, penggunaan sumber daya dengan lebih baik. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai properti dengan menarik penyewa dan investor dengan daya tarik rumah berteknologi dan modern. Topik
Terakhir adalah kesimpulan. Pada era digital yang terus berkembang, konsep smart building telah menjelma menjadi simbol transformasi. Dengan penerapan teknologi canggih seperti IoT, sensor cerdas, dan teknologi lainnya. Kini Indonesia telah mengadopsi konsep smart building atau smart city. Contohnya seperti penggunaan IKTP dan etiket untuk transportasi. Konsep smart city ini pun sedang direncanakan di ibu kota Nusantara. Hanya saja implementasi teknologi ini masih dominan di kota-kota besar, belum merata di seluruh daerah. Tantangannya terletak pada kurangnya konektivitas antara IoT yang digunakan pemerintah dengan masyarakat.